kita buat untuk membuat tahun ini jauh lebih baik dari tahun 2013 kemarin. Termasuk mungkin salah satunya adalah rencana berwisata. Sudahkah Anda membuat rencana wisata tahun ini? Nah, tiap tahun salah satu laman panduan wisata terbesar yaitu Lonely Planet mengkompilasi panduan tujuan wisata teratas selama 12 bulan mendatang. Untuk tahun 2014 ini, laman tersebut telah merilis 10 tempat wisata teratas di dunia yang paling favorit untuk dikunjungi. Berikut ini akan kami hadirkan peringkat 5 besar dari daftar tersebut. Tujuan wisata yang menempati urutan pertama terfavorit untuk dikunjungi di tahun 2014 adalah Brazil. Ya, tahun ini Brazil akan menjadi tuan rumah ajang terbesar sejagat Piala Dunia. Selain megahnya stadion tempat penyelenggaraan sepak bola, sambangi juga kecantikan alam Rio. Pantai-pantai di Rio adalah tempat favorit para turis berkulit putih melakukan tanning. Berada di wilayah Khatulistiwa, Brazil juga memiliki kontur alam berupa perbukitan. Bukit pasir Lancos Maranhenses adalah tempat yang cocok bagi penggemar trekking. Sementara kunjungan ke air terjun Iguacu menjadi hal wajib. Air terjun yang berada di perbatasan Brazil dan Argentina setinggi 275 meter itu menjadi ikon yang ada di Brazil. Brazil juga dikenal sebagai negara di Amerika Selatan yang memiliki budaya sangat kaya. Saking kayanya, ragam festival terselenggara di berbagai kota setiap bulan, bahkan setiap minggu. Misalnya O Mercado, festival bulanan di Villa Mariana dan Feirinha Gastronomica, festival mingguan di Villa Madalena. Sedangkan festival paling besar ada di Rio de Janeiro. Bisa jadi festival Rio adalah festival termegah sejagat. Dalam festival itu penduduk akan memenuhi jalan-jalan kota dengan menggunakan busana megah. Beberapa sudut jalan pun berubah menjadi surga kuliner dengan berdiri stand makanan. Pada tahun 2014 ini, Festival Rio akan digelar pada 28 Februari hingga 4 Maret. Sedangkan gelaran akbar Piala Dunia akan hadir pada 12 Juni hingga 13 Juli. Tujuan wisata yang menempati urutan kedua terfavorit untuk dikunjungi di tahun 2014 ini adalah Antartika. Walaupun secara umum benua ini merupakan hamparan es di bawah langit biru, suasana sepi dan yang ada hanya penguin dan anjing laut. Antartika juga merupakan tempat yang tidak ramah untuk dihuni. Pasalnya sejauh 14 juta kilometer dataran ini diselimuti oleh es dengan ketebalan 2000 sampai 4800 meter. Ada juga yang tidak bersalju, namun datarannya benar-benar kering tanpa air setetes pun. Benua ini memiliki dua musim, musim panas dan dingin. Kedua musim ini berganti setiap 6 bulan sekali. Temperatur di benua ini rata-rata berkisar minus 34 derajat Celcius. Temperatur terendah di benua ini mencapai minus sekitar 89 derajat Celcius. Sementara temperatur tertinggi sekitar 15 derajat Celcius. Namun semua itu seakan bukan halangan bagi sebagian orang, karena saat ini berwisata ke benua ini semakin diminati, walaupun wisata ini baru bisa dinikmati kalangan atas. Hal itu terkait dengan informasi dari beberapa sumber bahwa untuk bisa menikmati perjalanan wisata ini, kita harus membayar sekitar 8.000 euro atau sekitar 513 juta rupiah per orang. Biaya yang cukup mahal tersebut memang sebanding dengan nuansa dan sensasi yang akan didapatkan selama mengelilingi benua yang berlokasi paling selatan di bumi ini. Pengunjung akan menikmati berbagai macam fasilitas seperti hamparan es yang sangat luas, melihat populasi asli penguin. Kemudian mereka akan menginap di Amundsen, yaitu salah satu fasilitas penelitian milik Amerika Serikat atau fasilitas penelitian milik negara lainnya. Fasilitas-fasilitas ini menggunakan energi matahari dan angin. Peringkat ketiga adalah Skotlandia, khususnya kota Edinburgh yang dikenal dengan kota berbukit yang sangat indah. Kota Edinburgh yang berada di Skotlandia ini memiliki objek wisata yang berlimpah dan mendunia, seperti diantaranya Kastil St. Edinburgh, Giles, Real Mary King's Close, dan Museum Skotlandia. Kota Edinburgh terbagi menjadi dua bagian, yaitu kota Edinburgh Lama dan kota Edinburgh Baru. Kedua kota tersebut dipisahkan oleh Taman Princess. Biasanya sebagian wisatawan mengawali perjalanannya dari kota tua yang terkenal dengan landmark Kastil Edinburgh, Istana Raja Holyrood, Calton Hill, Royal Museum, dan Edinburgh Castle.
merupakan beberapa ikon sejarah kebangsawanan kota Edinburgh yang layak untuk dikunjungi. Keindahan landscape kota dengan berbagai bangunan tua yang dibangun lebih dari 4 abad yang lalu, sehingga mampu melengkapi kemasyhuran kota yang memiliki pusat pemerintahan dan bisnis di kota Skotlandia. Yang tidak kalah menarik di kota Edinburgh adalah Istana Royal Mary Kings. Tempat ini dulunya adalah istana cantik dan megah yang merupakan tempat tinggal Ratu Skotlandia Mary, Ratu Victoria, serta Pangeran Charlie. Dalam bangunan tersebut terdapat beberapa galeri yang dipenuhi oleh potret Charles II dan kakek nenek moyangnya. Menempati urutan keempat adalah Swedia. Asal tahu saja, ibu kota kebudayaan Eropa, Umeå, terletak di utara Swedia. Swedia juga menawarkan wisata kuliner antara lain di Stockholm dan Gothenburg, tempat asal beberapa koki paling inovatif di Eropa saat ini. Berlibur ke Swedia disarankan untuk memilih waktu berkunjung di bulan Juli. Saat itulah waktu ideal untuk liburan di musim panas. Swedia menawarkan tempat-tempat petualangan terpanjang, di mana para peserta ditantang untuk berenang, berlayar, berkuda, bersepeda, dan mendaki. Tiap peserta diharuskan memakai kostum bernomor punggung dan helm. Biasanya jarak yang akan ditempuh pun bisa mencapai 520 mil atau sekitar 837 km atau 670 mil atau sekitar 1078 km. Dahulu kompetisi ini bukan tontonan yang menarik, namun dalam 6 tahun terakhir telah berubah menjadi sesuatu yang langka dan diminati sekelompok tim internasional yang kuat. Namun untuk menyaksikannya saja, kita harus merogoh kocek sedalam mungkin. Tiket masuk ke lokasi ini senilai $3.500. Dan tujuan wisata yang menempati urutan kelima terfavorit untuk dikunjungi di tahun 2014 ini adalah Malawi. Negara kecil di Afrika ini termasuk salah satu tempat terbaik untuk safari otentik. Tanaman khas dan satwa liar yang hidup dalam harmoni di Taman Nasional menjadi daya tarik utamanya. Banyak wisatawan datang ke Malawi karena pantai-pantainya yang indah, tapi beberapa resort yang paling bagus di Malawi ada di Lake Malawi. Lake Malawi merupakan salah satu hal yang paling menarik untuk dikunjungi di Malawi. Danau ini termasuk dalam 26 tempat paling indah di Afrika menurut CNN. Bahkan asal mula nama Malawi diyakini berasal dari inspirasi cahaya matahari yang menyinari Lake Malawi, seperti juga terlihat pada bendera negara ini. Lake Malawi adalah danau terbesar ketiga di Afrika dan terbesar ke-8 di dunia, dan juga terdalam kedua di Afrika. Karena danau ini berlokasi antara Malawi, Mozambik, dan Tanzania, nama danau ini ada dua. Di Malawi namanya Lake Malawi, tapi kalau di Mozambik namanya Lake Nyasa. Yang unik dari danau ini adalah keanekaragamannya. Danau ini merupakan rumah bagi 1.000 spesies ikan, paling banyak di antara danau lainnya. Bagian selatannya berbatasan dengan daerah yang kaya kehidupan liar. Karena itu salah satu bagian dari Danau Malawi, tepatnya di Cape Maclear, menjadi Taman Nasional Air Tawar pertama dan situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1984. Demikian pemirsa, 5 tujuan wisata terfavorit di tahun 2014 ini. Mungkin bisa membantu Anda dalam menentukan resolusi wisata Anda di tahun ini. Meskipun kelima tempat yang kami tayangkan berada di luar negeri, jangan sampai Anda melewatkan berbagai keindahan yang ditawarkan tempat-tempat wisata di negeri kita sendiri ya. Jangan mana-mana pemirsa, karena sesaat lagi video lucu hewan-hewan manja akan hadir menemani Anda. Tetap di Weekend Spotlight.